Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Hari ini hari Sabtu, race weekend seri ke-12 MotoGP di Brno Ceko 2025. Ini tuh menarik karena ada dua hal ya yang saya bilang cukup menarik ya di sesi kualifikasi kedua dan juga di sesi sprint race yang akhirnya dimenangkan confirm oleh Marc Marquez yang finish di depan Pedro Acosta dan juga Enea Bastianini. Cerita kita mulai dari kualifikasi dulu ya. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat sesi 15 menit dari kualifikasi itu di lap bukan di lap terakhir ya, bisa dibilang di detik-detik terakhir itu Marc Marquez itu sempat melakukan semacam kayak time attack gitu ya. Lap time dia, lap time di sektor 1, 2, 3 itu bener-bener luar biasa. Dan diperkirakan ya kalau misalkan dia nggak crash akhirnya di lap keempat, dia akan bisa meraih pole position ya. Dan juga memperbaiki atau mengupdate lap time record yang sebelumnya ditorehkan oleh Pecco Bagnaia juga di Q2 itu juga gitu. Nah teman-teman sekalian, yang jadi masalah adalah Marc Marquez itu crash ya, itu pada dasarnya berada di bawah yellow flag ya, karena di depannya itu ada Johann Zarco itu crash di satu tikungan di depannya, terus habis itu di belakang Johann Zarco itu ada Joan Mir dan juga setelah itu ada Marc Marquez. Nah, namun Marc Marquez akhirnya lolos nih, diloloskan, tidak kena penalti karena sebenarnya penalti crash pada saat yellow flag berkibar itu penalti teman-teman sekalian, long lap penalti lah minimal kayak gitu di race-nya. Nah, Marc Marquez tidak kena dan penjelasannya adalah karena pada dasarnya Marc Marquez diperkirakan tidak memperoleh waktu untuk bereaksi karena memang jarak antara ketika bendera dikibarkan baru Marc Marquez crash itu sekitar 0,8 detik itu menurut pernyataan dari Dorna, sehingga angka 0,8 detik ini dianggap tidak mencukupi bagi seorang pembalap untuk bisa bereaksi terhadap bendera kuning tersebut atau yellow flag tersebut. Jadi Marc Marquez tidak kena penalti, dia harus start di posisi 2 Nah, race-nya sendiri nih, ini yang juga cukup menarik nih ya. Jadi kalau teman-teman sekalian lihat gitu ya, race-nya sendiri pada dasarnya Ducati itu luar biasa. Ya, ketika kita lihat pertama itu Pecco Bagnaia itu tiba-tiba mundur ke belakang. Pada saat itu dia berada di posisi 2, sekitar 1 detikan ya di belakang Marc Marquez. Cuman dia akhirnya mundur ke belakang. Nah, ini semua orang pasti berpikir bahwa Pecco Bagnaia punya masalah dengan tekanan ban. Secara umum ya, MotoGP itu memiliki regulasi tire pressure gitu kan ya. Nah, untuk di balapan sprint itu pembalap harus tekanan ban depannya khususnya ya, itu harus di atas 1,8 bar sebanyak 30% dari jumlah balapan sprint. Kalau balapan sprint di Brno itu 10 lap, itu artinya sebanyak 3 lap itu pembalap itu harus berada di atas 1,8 bar ke atas. Nah, ya, yang cukup menarik adalah di lap ke-6 Pecco Bagnaia itu mundur ke belakang. Dari posisi 2 ya di depan Pedro Acosta tuh mundur, cuman sayangnya mundur banget sehingga dia benar-benar masuk ke posisi kayak posisinya jadi posisi 5 gitu pada dasar itu. Jadi turun sekitar 4 posisi. Sementara beberapa detik kemudian Marc Marquez juga sepertinya melihat dashboardnya di lap ke-6 tersebut dan dia juga mengendurkan posisi, mengendurkan gas gitu ya. Sehingga yang tadinya awalnya memimpin 2 detik di depan Pedro Acosta yang naik ke posisi 2 setelah Pecco Bagnaia mundur, itu Marc Marquez harus berada menguntit di belakang Pedro Acosta. Ya, tidak seperti Pecco Bagnaia yang mundurnya terlalu jauh, Marc Marquez itu berhasil membuntuti persis di belakang Pedro Acosta sekitar 0,1 sampai 0,2 detik. Nah, tujuannya adalah untuk menghangatkan ban depan sehingga tekanannya itu kembali naik. Nah, itu terjadi di lap ke-6 teman-teman sekalian. Marc Marquez terus berupaya walaupun ada sedikit kesalahan gitu ya, cuman satu kali kesalahan sehingga dia agak sedikit mundur, itu Marc Marquez itu berusaha untuk berada di belakang Pedro Acosta di lap ke-6, sisa lap ke-6 ya, lap ke-7, lap ke-8 dan di lap ke-9. Sehingga
di ujung dari lap ke-9 akhirnya Marc Marquez itu akhirnya overtake Pedro Acosta ya, di lap terakhir dia memimpin dan akhirnya memenangkan balapan. Namun di akhir sesi balapan itu Marc Marquez atau Alex Rins dan juga Ai Ogura itu mendapatkan notifikasi bahwa mereka harus diinvestigasi tentang masalah tire pressure ini. Karena memang sepertinya sih mepet gitu ya. Nah, Marc Marquez pada saat di wawancara di Parc Ferme itu bilang dia confident. Kenapa? Karena dia turunnya itu dia mundur ke belakang di posisinya di lap ke-6 dan dia butuh 3 lap ya berada di atas 1,8 bar. Nah, mungkin dia juga melihat informasi yang ada di dashboardnya. Dan kalau teman-teman sekalian lihat ya, di akhir lap 6 mungkin tire pressure-nya belum naik ke 1,8. Cuman di lap 7 Marc Marquez yakin banget. Lap ke-8 dia yakin banget udah di atas 1,8 bar. Dan di lap ke-9 juga Marc Marquez juga confident banget bahwa pressure atau tekanan bannya sudah berada di 1,8. Sehingga di lap terakhir dia nggak perlu harus berada di belakang Pedro Acosta, dia ngacir aja ke depan sehingga dia finish lumayan jauh akhirnya di depan Pedro Acosta. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, sampai akhirnya di Parc Ferme itu butuh beberapa menit ya untuk mengkonfirmasi itu ya apakah Marc Marquez kena penalti karena penggunaan atau tekanan bannya berada di bawah 1,8 bar atau enggak. Dan akhirnya Stewart itu bilang no further action. Jadi nggak ada lagi aksi selanjutnya. Maksudnya tidak ada aksi investigasi selanjutnya. Marc Marquez berhasil confirm memenangkan balapan sprint MotoGP Brno. Jadi itu teman-teman sekalian. Cuman yang jadi masalah bagi saya adalah ini tuh ada semacam kayak ketidakpedean sih kalau menurut saya. Ketidakpedean dari Ducati sih. Ya. Kenapa? Mereka kan tahu ya Ducati GP25 itu udah benar-benar kencang banget gitu ya. Tapi kenapa tekanan ban baik Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia itu disetting dari awal tuh terlalu rendah gitu. Ini menunjukkan kayak semacam ketidakpercayaan diri mereka gitu ya. Harusnya sih enggak gitu. Karena mereka harusnya udah tahu bahwa ini motor udah kencang dan pada saat start balapan ini motor udah pasti di depan. Gitu. Mereka tidak akan membayangkan dan ini motor akan fight di belakang pembalap lain kan. Ini pasti udah di depan. Kalau udah di depan terus harusnya tekanan ban itu tidak disetting terlalu rendah. Tapi Ducati ini menyeting benar-benar terlalu rendah sehingga dengan temperatur 30-an saya lihat di atas 35 derajat Celcius di temperatur permukaan aspal tracknya itu susah untuk naik sampai 1,8 sehingga lap 1, lap 2, lap 3, lap 4, lap 6 itu tekanan ban baik itu Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia itu berada di 1,8 bar. Ini ya yang sampai sekarang saya masih butuh penjelasan kira-kira Ducati maksudnya apa gitu lah. Kan ini motor udah kenceng banget ngapain dikasih terlalu rendah gitu ya. Memang tekanan rendah itu bisa memberikan grip. Cuman ini kan motor udah kenceng banget gitu ya. Nah, mungkin teman-teman mau share menurut pendapat teman-teman sekalian, silahkan share di kolom komentar. Tapi itu aja cerita dari hari Sabtu MotoGP Brno 2025. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.